wadah-wadah yang terbuat dari emas, ya. Silakan buka wes, ketemu wes. Faslun, bermula inilah satu fasal fi bayani ma, di dalam menjelaskan tentang perkara yahrumu yang haram isti'maluhu, memakai itu perkara atau menggunakan itu perkara, minal awani, dari macam-macam wadah, wama, dan perkara ya juzu, yang boleh menggunakannya, gitu. Udah ketemu udah? Kok bingung nyarinya? Halaman berapa itu? Udah. Pasal tentang memakai perkara-perkara, ya, haramnya kita memakai perkara-perkara yang terbuat dari wadah-wadah, atau kita boleh menggunakan itu wadah-wadah. Wabada'a, dan telah memulai siapa? Al-Musannif. Musannif ini pengarang kitab, memulai bil awali, dengan awalan. Faqala, maka musannif berkata, wala yajuzu, dan tidak boleh. Itu pakai bahasa Jawa kan? Wala yajuzulan, orang wenang, gitu kan artinya. Ini kalau saya pakai bahasa Jawa kelamaan, Pak. Makanya kita pakai bahasa Indonesia langsung. Wala yajuzu, dan tidak boleh fi ghairi daruratin, pada selain yang darurat, yakni yang terpaksa. Wali rojulin, bagi lirojulin, bukan wali, lirojulin, bagi laki-laki, au imro'atin, atau bagi perempuan. Kalau di situ pakai bahasa Jawa ya, walaya juzulan, ora wenang fi ghairi daruratin, ing dalem liyane darurat, lirajulin, kedue wong lanang, au imro'atin, utawa wong wadon. Apa pakai bahasa Jawa saya? Kayak begitu. Kalau pakai begitu mah nanti ngartiin lagi. Jadi tidak diperbolehkan, Pak, kata musannif nih, apa? Kecuali darurat, ya. Kalau tidak ada darurat, darurat itu sesuatu yang terpaksa. Dirojulin, bagi seorang laki-laki, au imra'atin, atau bagi seorang perempuan, apa, Pak? Isti'malu syai'in, menggunakan sesuatu, min awanid dzahabi, dari wadah-wadah atau tempat-tempat yang terbuat dari emas, wadah-wadah emas, wal fiddati, dan wadah-wadah perak, itu. Jadi istimalu syai'in, opo gunakake perkara, ya, min awani dzahabi, saking wadah-wadah emas, wal fiddati, lan perak. Saya arti sedikit-sedikit bahasa Jawa. Haram, Pak, jenengan memakai wadah yang terbuat dari emas, wadah yang terbuat dari perak. Misalnya piring dari emas, haram. Mangkok dari emas, haram. Coba emas, ada nggak? Orang kaya mah ada, Pak. Ini udah diwanti-wanti sama ulama, sama Kanjeng Nabi, ya kan? Bahwasanya kita ini diwanti-wanti, kagak ada piring, mangkok, ember, panci dari emas. Ini kalau orang kaya, kadang-kadang siapa tahu Bapak nanti kaya, amin gitu.
Ini udah kaya maksudnya. Kalau kaya kan berarti kan piringnya aja dari emas, Pak. Mangkoknya dari emas, embernya aja dari emas, Pak. Masya Allah. Ada yang kayak gitu, makanya diingatkan nih. Diingatkan oleh Kanjeng Nabi, kita nggak boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas gitu. Ya. Mana itu ininya? Haramannya itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis 5110, wa Muslimun dan Imam Muslim hadis ke 2067 an Hudzaifah, dari Hudzaifah, ya, bin al-Yaman radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, Sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la talbasu, janganlah kalian memakai pakaian al hariro, apa nengeran itu sutra. Enggak boleh, Pak. Ini bagi laki-laki. Ada yang pakai pakaian sutra. BHS itu sedikit sutra, Pak. Zaman waktu saya pesantren dulu, kiai saya punya BHS. Waktu harga sarung, harganya 25.000, 20.000 lah. Harga sarung 20.000, harga BHS 1 juta waktu itu udah. 1.200.000 saat itu, Pak. Ya. Tahun 90-an, 97. 93 saya pesantren di Langitan, itu kiai pakai sutra, pakai BHS. Sekarang ini ada BHS juga ada, Pak, tapi bukan BHS asli sekarang, tulisannya doang, ya enggak? Ini sarung ini saya tulisan doang nih, BHS, tulisannya doang ini mah. BHS benernya, tulis tahu BHS bener apa enggak saya juga gak paham. Ini hadiah juga dari jamaah-jamaah. Yai, dan sarung dari BHS itu enggak disetrika. Kiai saya itu kalau jemur sarung beliau itu pakai apa namanya? Pakai itu loh, bambu 2, satunya sini, satunya ditaruh di bawah. Gitu. Jadi bambu ini buat dimasukin sarungnya, sarung beliau dimasukin, terus di bawahnya dikasih bambu. Ini udah, wah, sutra mahal, 1.200.000. Terus sekarang berapa kali? 2 juta, 3 juta kelihatan sekarang, 4 juta, ya kan? Waktu saya pernah itu, Pak, di Cirebon. Bapak pernah ke Trusmi enggak? Ini ada orang Cirebon ada nggak nih? Iya, Trusmi nggak, Pak? Pak Arif nggak? Pak Arif nggak? Trusmi itu emang dekat situ rumahnya. Padahal sarung saya lihatnya biasa-biasa. Waktu itu harganya 2.900.000. Ya Allah. Perasaan biasa-biasa menurut saya. Saya kan awam kayak gitu, orang ngerti harganya sarung. Sehingga dilarangnya opo itu yo 2.900.000. Tapi udah lama ini mah. Sekarang mungkin 5 juta kali itu mah. Apa namanya ini? Mungkin ini gitu apa? Apa namanya ini loh? Batiknya itu loh sehingga dilarang. Batik tulis ya? Asli Cirebon nih. Nah, kui ya Allah. Ya kan? Tuh, Pak, janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra, wala dibaja, dan sutra dibat, ad-dibat itu sutra juga. Wala tasrabul, dan janganlah kalian minum ya, fi aniyati dzabi wal fiddati, pada wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak.
Wala tasra bulan ojo ngombe sira kabeh fi aniyati dhabi ing dalem wadah emas wal fiddati lan perak. Selongko ya perak. Wala takulu lan ojo mangan sira kabeh fi afia ing dalam piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa inna moko sak temene dhahab wal fiddah lagum kedue wong-wong kafir di dunya ing dalam dunya wala nalan kedue kita kabeh fil akhirati ing dalam akhirat. Janganlah kalian minum di tempat-tempat atau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak, dan janganlah kalian makan di piring-piring yang terbuat dari emas, piring-piring yang terbuat dari perak. Ya Allah, kenapa Pak Fa'innaha? Maka sesungguhnya emas dan perak teh lagum bagi orang-orang kafir di dunia ini. Maka wajar Pak, orang kafir itu rata-rata kaya. Singkok sih orang-orang kaya deh gitu ya. Apalagi saya kasih bocoran nih ya, nanti kasih tahu kalau orang yang agamanya bukan muslim. Orang tuh kalau bukan muslim, ya non muslim, kok dia dermawan Pak, dermawan, luman dia mah, itu pasti kaya. Kenapa kaya? Karena Allah balas langsung di dunia Pak. Nanti di akhirnya nggak dapat apa-apa dia. Kalau orang berbuat baik, Allah akan ngasih balas. Pasti itu. Lah, nanti di akhirat, loh, saya dulu dermawan kok, ya Allah, misalnya. Nah, situ kan udah saya kasih tuh, gitu kata Allah. Tuh, dulu kamu saya kasih, usahamu melancar, rumahmu tingkat 7 itu dulu, begitu. Mobilmu 7, Fortuner kabeh, ono Lamborghini, itu balasanku udah saya kasih balas, udah saya balas semuanya kamu tuh. Terus dia bengong aja. Oh iya, iya. Kalau ada orang non muslim kok miskin, emang pelit kali dia. Dia pelit. Dia betul Pak. Saya itu dulu punya teman, non muslim. Pelitnya gitu ya Allah, makan kacang hijau esok-esok wis. Sore ngono ki tuku apa? Pokoke polit polit. Ya kan? Akhirnya yang miskin orang hidup tinggal di BCM ya. Asli gitu. Orang non muslim. Maka tak kandani sampai kalau punya teman non muslim, suruh aja dia dermawan. Suka sedekah gitu. Pasti dia dikasih kaya. Kenapa? Karena balasan ini kalau direkam ini kedengeran orang udah sedekah dibiarin ini. Loh ya, PT Tempo Scan Pacific itu Pak, PT Tempo Scan Pacific, saya dulu pernah kerja di sana dulu, 12 tahun yang lalu. Ya kan, sebelum Pak Yai guru saya nyuruh saya ngaji aja. Saya dulu pernah kerja, yang karena hidup di sini kan perlu hidup tuh Pak. Ya kan? Saya makanya tahu dunia perusahaan juga. Memang saya dulu kan dari kecil di pesantren atau ke sini kan ngikut siapa? Saya keluarga saya kagak ada di sini, Pak. Saya kerja di PT itu. Tapi saya itu kalau kerja di bagian enak-enak terus. Ya kayak Pak Ustadz Hakim ini kan dulu pernah masih kerja sekarang. Kan mantan pesantren. Dulu kan beliau alumni pesantren juga. Saya juga begitu, pesantren lama, 17 tahun di pesantren. Tapi kan saya kerja. Ketika saya pengen keluar tuh kata Pak Kiai, saya izin Pak Yai kalau bagaimana? Jangan, ojo, wes kerja di sini. Waktu punya puncak saya memegang gede senior, udah gaji saya lumayan gede, sama Pak Yai suruh keluar tambahan. Tuh kayak begitu tuh. Kiai itu kalau tahu muridnya. Nah, PT Tempo Scan Pacific nggak bisa bangkrut Pak. Kenapa? Dia loman. Saya kasih tahu. Saya kan tahu tukang nyembelihnya sapi juga saya waktu korban tuh dulu, tapi sekarang udah nggak, karena saya sekarang nyembelihnya hanya khusus di Atoibah sapi 16 di Atoibah. Kemarin saya nyembelih sendirian 16 ekor sapi itu. Hampir tiap tahun. Jadi saya bantuin malaikat Israel nyambut nyawane sapi gue. PT Tempo itu
Oh, Tempo itu kan banyak. Ada Tempo Nagadi, ya, production, ada Tempo Budrek, Tempo Hemaviton, ada Tempo Kecantikan, banyak. Hampir tiap perusahaan yang itu kayak PT Tempo Hemaviton dikasih 4 sapi, 5 gitu ya. Yang Budrek orangnya banyak kasih 7. Itu korban. PT Supra itu juga milik Tempo itu. Yang dibeli kan Tempo, Supra Verpindo Pharma. Yang apa? Oskadon ya. Nah itu juga PT Tempo. Makanya kalau orang Tempo itu kalau sama saya berkenal saya semua banyak yang kenal. Saya dulu kenal Ustadz Tempo. Kenal. Nah di situ Pak, makanya Pak Handoyo itu yang punya. Itu mah nggak melarat-melarat Pak, susah melaratnya. Kenapa? Loman dia mah. Loman. Nah kalau kita nih, kita muslim, kalau kita sedekah, balasannya 10% doang dikasih di dunia. Yang 90% nanti dibales di akhirat. Wah. Makanya tetap Pak, orang kalau dermawan susah melaratnya juga. Yang pelit itu tuh ya susah kayanya, maksudnya begitu. Aduh, wes. Pokoknya gampang. Sampai itu kalau pengen jadi orang melarat, pelit aja. Sampean umur pasti dijamin melarat baik pokoknya kalau pelit. Bener ini mah. Kalau sampean pengen kaya, cepet kaya, nih Loman, dermawan, kaya Pak, kaya, dermawan, sedekah entah apa, kita untuk Allah. Makanya tahun depan semoga kemarin belum ada sapi di sini ya. Tahun depan tolong ada sapi di sini mah. Insya Allah tahun depan saya tak khutbah di sini nih. Insya Allah tapi ya ini. Insya Allah ya. Saya nggak janji. Kemarin mau ke sini, sama Ataibah ini pakai, saya lupa kemarin. Jadi saya ngomong Pak Ustadz Hakim, saya tadi mau ke sini. Ya, kalau sono sekalian nyembelih gitu loh, biar gak siang-siang. Ya udah di sono kemarin. Gitu. Dan mulai sekarang nyicil Pak. Telung atus sawu tiap bulan. Besok bulan Dzulhijjah bisa korban kabeh. Gitu, 300.000 ping rolas, 3.600.000, 3.600.000 udah dapat sapi gede itu. 3.600.000 itu kalau dia ini kan udah berapa itu? Orang 7. 3 kali 20, 3 juta kali 7 udah 21 juta. 6 kali 7 udah 42, udah 24 juta. Ya kan? 200. Dan sapi gede. Makanya nabung. Ya, terutama yang ngaji-ngaji ini, kasih contoh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 14, jadi 2 sapi udah ini mah. Ya kan 2 sapi. Ya kan? Insya Allah Pak. Insya Allah korban. Jangan korban perasaan baik, korban perasaan. Ya, ngasih semangatin. Insya Allah. Karena ya wajar mungkin apa penduduk baru, ya toh, penduduk baru. Kalau di BCM di itu kan udah emang penduduk lama. Jadi podo lunas kabeh rumahnya udah pada lunas. Kalau di sini kan masih pusing mikirin rumah. Wajar ya mah, wajar ya. Rapopo. Tapi usahakan, maksudnya tahun depan ini ya ada lah gitu. Ya. Itu Pak fa'inna lahum fitunya walana, dan bagi kita nih fil akhirati di akhirat. Pak, kita nanti di akhirat nih, semoga masuk surga semuanya ya. Masuk surga semuanya nih. Kita nanti di akhirat nih Pak, kita makan. Allahu Akbar. Kita makan teh piring kita dari emas, dari perak. Ember aja dari emas. Apa enggak luar biasa. Wah, tiang-tiang nih emas kan dari dikisahkan surga itu bangunannya dari emas, dari perak, dari jabarut. Ya kan? Kayak apa? Gak bisa dibayangin surga teh. Kalau kita nih ke
Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan disepuh pakai emas. Karena dia ngomong itu emas beneran itu. Yang di tiang-tiang itu. Masya Allah. Tapi kalau itu berapa kilo baik itu mah. Kalau itu no. Kalau di sini mah di Ancol. Monas. Monas itu emas beneran itu Pak. Berapa kilo itu Mas? Coba lihat di Google ya Pak. Saya tanyain di Google deh. Itu masalah urusan kayak gitu tanya aja ke Google tuh. Itu emas saya jadi penasaran juga kalau ngomong-ngomong begini nih. Penasaran itu emas asli loh itu. Duh, emang emas-masan. Kayak masjid, bener Pak. Kayak di Ka'bah itu emas asli itu. Berat emas Monas. Ketik Pak, berapa Pak? Berat Mas Monas, duluan siapa? 72 kilo Pak. Ya kan, total emas raksasa di puncak Monas 72 kilo. Waduh, hampir 1 kintal ya. Gede itu ya. Ya Allah. 72 kilo ya, bener ya? Ya bener Pak. Oh 50 kilo itu di puncak pas lidahnya Monas itu. Allah 72 kilo. Ya itu. Berapa 72 kilo itu berapa miliar itu ya. Murni lagi itu Mas. Ya toh? Masya Allah. Kalau kita nanti sabar. Kalau kita pakai ember masih ember plastik dia sabar. Kalau di antara kita masih pakai piring-piring plastik sabar. Ya kalau misalnya nih, kan ada yang piring plastik toh. Tapi orang sekarang itu mau kembali ke zaman bala. Kadang-kadang piringnya itu piring rotan sekarang mah. Piring rotan dicampurin apa gitu nih. Ini zaman balik maning, ini zaman dulu. Zaman dulu kita nih makan itu pakai cuek, ya cuek, apa namanya? Kalau di saya Jawa Timur cuek. Kalau di sini cuek ya, pokoknya cobek itu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu mah cobek udah bahasa Indonesia. Kalau dulu kita makan itu pakai waktu kecil ya, itu pakai daun pisang. Terus ditaruh di kayak gitu ya, kayak sekarang ini kan begitu ya. Sekarang kita rotan terus dikasih daun pisang kadang-kadang. Ya itu kembali ke zaman dulu lagi. Memang orang itu kayak begitu. Bolak-balik. Kayak pakaian itu loh Pak. Pakaian itu kan bolak-balik Pak. Zaman dulu itu baksor, ngerti baksor? Jebak ngisor. Celananya yang jebak ngisor kayak aerobik dulu kan. Wah, keren banget zaman dulu. Sekarang balik lagi begitu orang. Ya emang apa namanya kehabisan akal kelihatan orang itu udah ya. Aduh, paham ya? Jadi baju itu nau'un nafison min thiyabil harir, yaitu macam-macam sesuatu yang indah Pak, seperti dari apa namanya sih yang permata itu ya, dari timah mah jelek ya. Apa Pak yang di bawah itu apa? Permata, terus apa lagi? Intan. Kalau itu nggak haram tambahan. Walaupun itu kan nau'un nafisun min thiyabil ari, dari pakaian-pakaian sutra. Kalau ini bagian dari sutra, ini nggak boleh. Tapi kalau selain itu nggak apa-apa. Di sini kan ada keterangan tadi. Tuh, mana tadi? Al-fidati, terus wa yajuzu istimalu ghairihima, boleh menggunakan selain dari keduanya, minal awani, dari wadah-wadah apa aja, piring dari intan misalnya, nggak apa-apa.
Wah, Intan berapa harganya? Ya toh? Terus dari Yakut, ya kan? Itu nggak apa-apa. Yang penting bukan emas ataupun perak. Termasuk Pak, sampean bawa cincin pakai emas haram hukumnya. Mbannya itu mbane. Batunya nggak apa-apa, bacan. Batu bacan ya. Yang paling mahal apa dulu? Yang suka cincin loh. Kan dulu-dulu itu ada yang mahal-mahal. Kalimaya, ya toh? Kalimaya, bacan, apalagi Pak? Ini nggak ada yang senang cincin kelihatan ini. Nggak ada yang senang batu kelihatan ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Kadang-kadang ada cincin harga 200 juta ada loh Pak. Pernah dengar nggak? Saya ngikutin itu Pak. Ngikutin masuk. Mosok cincin 200 juta rek. Ada loh Pak. Kadang-kadang manusia itu emang kayak gitu. Dulu ada tanaman apa? Mahal kan? Harga 50 juta, 100 juta. Apa? Tanaman apa? Apa gelombang cinta? Wah, dulu ya Pak. Ini ada betul ya. Zaman dulu orang beli gelombang cinta terus makanan apa? Ada yang pernah saya diceritain di Ngawi. Di Ngawi atau di mana itu saya baca beli gelombang cinta atau apa tanamannya apa? Tipangan wedus. Tipangan tipangan sapi atau wedus loh pokoknya. Langsung wedus itu sapi dipateni langsung. Dan akhirnya korban loro Pak. Ya kan wedusnya mati, apa tanamannya yontek, wis angel. Zaman dulu. Nah kembali ke pembahasan menggunakan selain itu nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Kalau yang menggunakan apa tadi? Ini ada penjelasan. Tar. Ini saya baca yang di dalam kitab At-Tadhibnya nih. Ini di Fathul Qorib ini. Lah nggak boleh fi aklin dipakai untuk makan. Wala fi syurbin nggak boleh dipakai untuk minum. Wala ghairi dan bahkan tidak bisa dipakai untuk selain keduanya. Wa kama sebagaimana perkara yang haram isti'malu menggunakan perkara dzikra yang disebutkan, ya kan? Yukromu diharamkan ittikhaduhu mengambilnya min ghairi isti'malin tidak menggunakan. Artinya apa? Fil ashahih menurut pendapat yang sahih. Kita menyimpan piring terbuat dari emas nggak boleh. Menyimpan piring dari mangkok nggak boleh. Dari emas, mangkok dari emas dan lain sebagainya lah. Kenapa? Itu karena memang itu tadi itu menghambur-hamburkan harta istilahnya. Itu ya. Kalau udah saking kayanya kan pusing dia Pak. Orang itu kalau udah duitnya udah banyak, udah nggak ada sarinya Pak, dia pusing. Ini duit dipakai untuk apa ya? Gitu Pak. Loh iya loh Pak. Sampean yang nggak pernah megang uang Pak, nggak pernah megang uang. Terus Bapak dikasih uang 1 miliar, udah pusing Bapak ya. Dikasih 1 miliar. Kalau kita ngelihat bedah rumah ya, ngelihat bedah rumah. Orang padahal cuma dikasih berapa juta itu? 10 juta, berapa? 10 juta ya? Bedah rumah itu loh. Bukannya 10 juta. Uang kaget sudah. Yang kemudian suruh belanja itu loh. Uang kaget ya? Berarti Bapak ngikutin juga berarti nih. Saya enggak, saya kadang-kadang itu kalau lagi puasa gitu mamanya kan suka nonton TV gitu ya. Lagi puasa kan libur kan, ngaji kan libur gak keliling di rumah sambil makan itu nonton. Wah, 10 juta harus habis dalam waktu berapa? 10 menit. Kan pusing Pak. Bingung kadang-kadang geblak di duluan.
Ada orang dikasih langsung pingsan loh Pak. Ada nih, ini kisah nyata nih. Kalau ini di Bojongmangu sana ya. Itu ada orang jual tanah. Pas kebetulan Bojongmangu udah mahal. Dia tanahnya dia itu berapa hektar gitu loh. Orang disuruh dibayarin sama orang. Ketika dibeli mau ditransfer nggak mau dia. Pokok karena emang orang kampung nggak punya BCA Pak, nggak punya bank. Ditransfer nggak mau dia pokoknya. Pokoknya saya karena udah berapa miliar gitu loh Pak. Pokoknya harus di cash pakai uang. Itu bawa mobil kawal polisi Pak. Berapa karung gitu Pak ceritanya Pak. Habis itu dia ngelihat kaget mati Pak orangnya Pak. Astagfirullah. Ini saya diceritain bener Pak orang Bojongmangu. Saya tahu saking kagetnya nggak pernah ngelihat orang uang banyak, geblak abang KPI biru KP kan satu sewu saya ketahui duit tenan langsung geblak mati kebacut mati. Wes susah angel. Berarti dia belum sempat kaya dia Pak. Aduh, belum sempat kaya udah mati duluan. Ini kisah saya diceritain orang. Nah itu Pak, jadi nggak boleh menggunakan menurut kalau yang soheh, artinya ada satu kil membolehkan. Yang penting kagak dipakai. Kalau untuk hiasan, ini untuk hiasan untuk rumahnya kan ada gedung, terus saking pusingnya kan dia buang-buang duit kan, akhirnya dipakai untuk emas ditolokin di mana. Kayak orang Arab di Saudi itu kan emas Pak. Makanya Bapak yang pernah haji mana? Yang udah haji? Yang udah pernah umrah? Belum ada. Nah, nanti kalau udah ke sana, makanya Pak besok sekali-kali ngikut pelatihan manasik haji dan umroh. Diadakan oleh Al-Fatonia. Ini saya obral ceritanya Pak. Tahun 2015 itu saya ngadain pelatihan manasik ini harga 200.000. Asli nih. Karena kalau ada lebihnya untuk pesantren untuk apa? Kalau ini saya nggak nyari lebihan. Kalau ada lebih tetap pakai pesantren. Tapi ini karena tambah tahun 2014 itu saya 200.000. Sekarang 2023 tambah 100.000 Pak. Karena apa? Yang penting saya ini untuk snack, untuk makan, untuk bikin modul, untuk nyewa tempat di AM 2100 dulu. AHM. Pada ngikut Pak, 100.000 doang. Ini udah 100 orang yang daftar. Makanya kalau nggak ngikut rugi sebenarnya. Ini biar tahu seluk-beluk haji dan umroh itu kayak apa. Perjalanan haji dan umroh lengkap. Karena praktek dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 12 teori, materi. Terus istirahat, kita sholat duhur, terus makan. Jam 1 kita mulai praktek langsung Pak. Di MM 2100 itu kan ada Ka'bahnya tuh Pak. Yaitu Ka'bah besar di situ. Ada tempat sainya, sofa marwahnya ada, Jabal Rahmahnya ada, buat melempar jumrohnya ada, jamarotnya. Nah ini, makanya pernah ngikut daftar ke Ustadz Hakim nanti, ya nanti daftar, nanti biar data. Di sini belum ada yang daftar, yang lain 100 itu dari mana-mana, ya jamaah yang ngaji gini, biar tahu. Dan yang paling utama, nanti saya kasih ijazah, biar mudah untuk bisa ke tanah suci. Ijazahnya di sana saya kasihkan, bukan di sini. Ya kan? Makanya kenapa saya harus ke Polid berarti bukan. Kalau ke sana berarti benar-benar niat pengen haji, benar-benar niat pengen umroh gitu kan. Dalam hatinya udah niat banget gitu. Makanya saya kasih di sana. Makanya daftar tanggal 6 Agustus hari Minggu pagi sampai sore. Ya, silahkan istrinya suami apa laki-laki perempuan ini mah. Pagi-pagi Pak, cuma 100.000. Pak, nyewa bukan nyewa, hitungannya per orang di sana itu nyewanya. Nyewa orang itu 20 sampai 25.000. Taruhlah 25.000, belum snacknya, belum makannya, belum bikin bukunya, modulnya, belum buat tempat yang hadiah buat tukang-tukang kebunnya. Itu 100.000. Oh, saya dulu 200.000. Sekarang aja yang penting kagak tombok. Karena saya pengen mensiarkan ini ilmu yang saya punya. Ini banyak guru TK aja pernah ngikut. Karena apa? Guru TK itu teori doang.
Yang ngajarin dia sendiri kagak paham. Guru TK muter-muter doang dia taunya, ya kan? Nah nanti silahkan pada ngikut. Karena ini kan jamaah baru. Saya ngadain ini udah lama Pak. 2013 pernah, 14 udah 15, 16. Harga 200.000 zaman dulu. Udah berapa kali yang ke berapa. Nah ini sekarang kita ngadain lagi. Makanya pada ngikut ya. Kalau ada uang 100.000 doang Pak. 100.000 itu kalau masuk ke rumah makan agak mewah itu, satu orang habis Pak. Bahkan kurang. Rumah makan bukan warteg loh. Rumah makan agak mewah itu 100.000 kadang-kadang kurang Pak. Bos, saya pernah dengar bos. Saya kan dekat orang keuangan, saya processing dulu bagian bos. Bos itu artinya Pak Hando itu makan, sekali makan itu dilihat ininya, apa nih, slipnya 3 juta. Sekali makan. Sinti pangan opo yo ki. Orang kaya Pak, bebas orang kaya. Kan sultan bebas tuh Pak. Sultan ini bebas. 3 juta iki mangan opo yo yo. Ternyata usut demi usut ternyata makan sirip hiu Pak. Makanya mahal sirip hiu. Halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Hiu itu makanan laut, hewan laut itu. Karena menangkap hiunya juga bahaya juga itu. 3 juta. Sekali makan itu. Saya kan teman saya kan teman-teman manajemen itu. Karena saya langsung teman-teman manajer. 3 juta saya dikasih tahu. Ini slip gajinya makannya Pak Hando itu 3 juta. Aku mikir mangan opo gitu. Lah kita 3 juta dia hampir se-Alfurqon Pak. Kayak 3 juta kita makan waktu kemarin tuh gak nyampe 3 juta kan ya? Gak nyampe kemarin tuh. Makan apa kemarin waktu Rotibul Kubro. Ini kalau sebenarnya kalau kita udah gak ada waktu sih Pak. Tapi nanti kalau bisa sih pas Kliwon, hari Rebu tapi pas Kliwon gitu loh. Rebu tapi Kliwonnya, ya artinya ya Rebu atau pas Kliwon itu kan jarang Pak. 35 hari sekali itu ya, itu mah 35 hari sekali. Itu kalau bisa kita biar berkah. Biar bisa pada kurban semua tahun depan. Bisa berangkat haji umroh semuanya kan? Gitu. Nah, kalau Rotibul Kubro nunggu bulan Muharram doang mau kepriwe. Aduh, setahun sekali berarti. Rotibul Kubro itu rahasianya banyak, Pak. Rahasianya banyak karena di situ 70% sholawat. Sholawatul a'dham sama ada sholawat tasmiyah itu ada di situ. Nanti bicara kalau Kliwon, cari Kliwonnya, ada Kliwonnya gitu. Pasat. Yang minggu ketiga keempat intinya itu bisa ketemunya lama loh. Kapan tanggal berapa? November. Tuh November lama kan. Makanya tuh insya Allah biar itu ya kayak gitu tadi Pak. Itu saya rasakan Rotibul Kubro itu ya luar biasa fadilahnya. November sekarang baru apa nih? Juli, Agustus, iya November. Makanya lama. Udah deh, nggak apa-apa. Ya nanti kita bisa kondisikan sehingga harus kalau nunggu Kliwonan doang, Pak. Wah, 3 Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan sekali, Pak. Itu, ya toh. Kalau orang kaya itu makan kayak gitu tuh sekali makan 3 juta. Berarti 10 juta 3 kali makan, Pak. Karena semuanya pilihan. Semuanya ada sebelum dimakan itu udah diteliti dokter. Dokter yang bagian konsumsi itu. Hujan ya? Oh. Ya, kita lanjutkan ini. Di luar tema itu, Mah ya. Ghairi dapi maksudnya selain emas dan perak, minal awani dari beberapa wadah anafisati yang baik, yang bagus, yang indah, nggak apa-apa ya. Kaina yakutin seperti wadah dari yakut. Yakut itu permata Pak.
Yakut itu permata, ya kan? Wa yarumu dan aram al ina, wadah, wadah al mudhabbabu yang disulam, apa? Yang disulam itu yang di apa ya? Yang disulam pokoknya bidobati fidotin dengan sulaman terbuat dari perak kapirotin yang gede gitu. Kalau disulam tapi sulamannya gede Pak, tambalan ditambal tapi tambalannya gede gitu. Urfan pada umumnya. Nah ini misalnya ada wadah piring atau apa atau mangkok tapi yang terbuat dari seng lah gitu ya. Kemudian ditambal pakai emas atau ditambal pakai perak, haram gitu. Tapi kebiasaannya gede, tapi kalau kecil ya enggak. Lizi naten karena untuk hiasan, itu enggak boleh, ya kan? Faingkan maka jika ada itu tambalan kabirotan itu gede, ya kan? Li ajaten tapi karena kebutuhan. Tapi kalau memang tak ditambal tapi karena untuk kebutuhan, jaza maka tidak apa-apa. Jaza mau kewenang, ya kan? Makaro hati yang disertai dengan apa namanya? Disertai dengan makruh hukumnya, ya kan? Au sogirotan atau kecil urfan pada umumnya lizinatin tapi karena untuk perhiasan. Tapi kalau kecil, ini kan cuma ditambal kecil aja, itu nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi kurihat dimakruhkan, makruh doang, makruh. Auli ajatin atau karena adanya hajat, fala tukrohu maka tidak apa-apa. Tapi kalau tambalannya kecil tetapi untuk ada kebutuhan itu nggak apa-apa, ya kan? Amma dzobbatu dzabi, adapun tambalan emas fatuhramu maka den. Kalau fatuhramu maka den haram, maka diharamkan mutlak secara mutlak. Kalau nambalnya pakai emas haram mutlak. Tapi kalau pakai apa namanya ini? Pakai perak dilihat. Kalau gede peraknya haram, tapi kalau ada hajatnya nggak apa-apa. Tapi kalau kecil, menurut bahasan ya nggak apa-apa. Kama sebagaimana penjelasan sohaha yang telah mensohehkan pada itu keterangan An-Nawawi, Imam Nawawi gitu, ya. Tapi sekali lagi artinya kalau ada satu pendapat yang membolehkan, tapi bukan untuk digunakan. Kalau digunakan semuanya sepakat nggak boleh. Kalau di dunia, tapi itu semuanya untuk di akhirat. Kalau di akhirat memang semuanya serba emas. Ada yang nanya sampai di sini? Ada yang nanya? Ngaji singkat padat loh. Yang penting sampai paham. Orang banyak giringan orang paham. Bulat pengen jelasin tapi kagak paham. Karena yang jelasin kagak paham juga kadang-kadang. Ada ustadz jelasin gimana mau jelasin ke jamaah kalau dia sendiri kagak paham, ya kan? Paham ya? Saya kira sampai di sini ngajinya. Kita tutup majelis kita dengan baca situl istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak apa Pak? Saya foto dulu Pak. Buat kalender Al-Fatoniyah. Sini mepet. Tetap memanjang aja mepet aja.
Udah Bapak. Kita baru. Pakai panorama aja. Biar kelihatan semua. Udah kelihatan. Kalau panorama mah ini melengkung ini. Enggak apa-apa. Kelihatan semua tapi ini. Daripada nggak kelihatan ini, Pak. Coba pakai ini. Oh. Bentar, Pak. Berarti 3. Udah panorama aja. Tapi tadi begitu ini terlalu ini. Dah. Membelakangnya benar-benar ya. Apa namanya? Gini kali ya. Ini biar dari jarak dekat. Bapak belum kena. Bapak belum kena yang gitu. Udah kena semua. Salaman dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Lah itu kan tampias ya? Tampias hujannya. Lah tampias. Itu harus dikasih serondoyan itu. Berarti dari sana ini. Iya. Di bawah nggak dikasih. Ya.